Ayah mencari dua pengawal untuk kedua putrinya. Satu orang tinggi dan kuat, sedangkan yang satu lagi mengidap autisme. Tapi mereka semua menganggap buruk bekas luka di wajah adik perempuan. Kakak bahkan memilih untuk melindungi kakaknya saat adik bersiap untuk dipindahkan ke panti asuhan. Gadis itu berusaha agar dia tidak terus dibuli, memohon kepada ayahnya untuk tidak mengirimnya pergi. Sejak saat itu, gadis itu berlari ke berbagai rumah sakit untuk mengobati adiknya. Setiap hari, dia juga meluangkan 2 jam khusus untuk menceritakan lelucon kepadanya. Meskipun dia tidak pernah merespon, meskipun dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Gadis itu belajar seni bela diri sendiri untuk memperkuat tubuhnya. Dia berpikir asalkan ada cukup kesabaran, autisme adiknya pasti akan sembuh. Sampai hari itu, kapal pesiar yang ditumpangi gadis itu terbalik oleh gelombang besar. Pelampung kakaknya langsung terbawa arus. Adik pengawal sama sekali tidak memperhatikan bahaya hidup gadis itu. Merebut pelampungnya, mengatakan bahwa ia akan melindungi kakaknya terlebih dahulu sebelum menyelamatkannya. Gadis itu baru menyadari ternyata dia sama sekali tidak autis. Hanya tidak ingin berbicara dengannya sama sekali. Gadis yang putus asa sepenuhnya langsung terjatuh ke dasar air tanpa diduga. Dalam hitungan detik ia terlahir kembali ke hari di mana ayahnya memintanya untuk memilih pengawal. Dia baru saja berdiri. Kakaknya tiba-tiba berkata ingin memilih Singsuan, justru meninggalkan kakak yang tinggi dan kuat untuk gadis itu. Di kehidupan sebelumnya, kakaknya seperti ini. Saat itu dia masih berpikir bahwa kakaknya memikirkan dirinya. Sampai dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kakaknya mengenakan pelampungnya. Barulah dia mengetahui kepalsuan dalam diri kakaknya. Tapi kali ini, saya tidak akan melakukan seperti yang dia inginkan. Baiklah, maka kali ini saya akan mengikuti kata-kata kakak. Dapat terdengar gadis itu setuju dengan cepat. Ayah ternyata adalah yang pertama berdiri dan menentang. Dia mengatakan bahwa kakak perempuannya adalah tuan besar. Keselamatan dan kesejahteraannya adalah yang terpenting. Gu Xingquan yang autis sama sekali tidak layak untuk melindungi kakaknya. Gadis itu baru saja menyadari bahwa ayahnya tahu segalanya. Dia berkata untuk membiarkan keduanya memilih. Sebenarnya itu hanyalah sebuah proses. Saya bisa berbicara, teater Rubik. Mendengar Gu Xingquan tiba-tiba mulai berbicara. Gadis itu melihat tatapan matanya yang tegas. Gu Xingquan menyadari bahwa dia juga terlahir kembali untuk membuktikan kemampuannya di depan ayah. Gu Xingquan langsung di depan mereka mengalahkan juara seni bela diri menjadi cacat. Ayah baru saja setuju dengan paksa dia tinggal di dekat putri sulung. Tapi ketika giliran gadis itu, kakak justru berlutut, memohon kepada ayah untuk mengembalikannya ke panti asuhan. Dia tidak mau melindungi gadis itu dengan cara apapun. Dan kakak masih berpura-pura berusaha mempertahankan. Namun gadis itu tidak menginginkan satupun. Dia tahu kakaknya sudah lama tertarik pada 2 pengawal tampan. Eksplorasi kubus ajaib. Win, apa kamu tidak memilih salah satu? Keduanya saya tidak menyukai satupun. Ayah mempertanyakan gadis itu, bagaimana ia bisa menjamin keselamatannya. Gadis itu menjelaskan bahwa dia bisa pergi ke perusahaan kakaknya. Ayah tidak menghalangi setelah mendengar itu, namun kakak tidak menyukai gadis itu. Bahkan tidak mau bertemu dan hanya memberikan posisi kosong melalui sekretaris. Namun gadis itu tidak marah. Dia secara diam-diam melakukan semua pekerjaan. Karyawan-karyawan melihat dia sebagai pendatang baru dan mengganggunya, namun gadis itu tidak mengeluh. Bahkan menggunakan bakatnya untuk mendapatkan klien yang paling sulit. Hingga saat itu, kakak baru pertama kali menemui gadis itu, bahkan mengadakan pesta perayaan untuk mengangkatnya di perusahaan. Gadis itu tahu kakaknya kekurangan bakat. Meskipun dia lebih menyukai kakaknya, dia tetap harus menghargai dirinya sendiri. Tapi tidak disangka kakaknya melihat gadis itu semakin bersinar. Hatinya dipenuhi dengan rasa cemburu. Dia mengejek gadis itu yang memiliki bekas luka di wajahnya. Jangan lagi tampil di depan umum, agar tidak merusak reputasi keluarga. Tapi hanya gadis itu yang tahu, bekas luka di wajahnya disebabkan oleh kakaknya yang mendorongnya ke arah perampok.
tapi kakaknya jelas cemburu dengan kecantikan adiknya. Namun dia tidak pernah mau mengakui. Gadis itu tidak ingin berdebat tentang hal yang sudah terjadi. Dia berbalik dan hendak pergi. Namun tiba-tiba kakaknya berlutut untuk mengakui kepada gadis itu. Dan momen ini kebetulan dilihat oleh Gu Xingchuan. Dia berlari ke arah kakaknya dan dengan keras mendorong gadis itu, yang mengakibatkan tangannya terbakar oleh air mendidih. Namun Gu Xingchuan tidak merasa menyesal sama sekali melihat kejadian itu. Justru mengancam gadis untuk meminta maaf kepada kakaknya. Bagaimana kamu bisa memukul orang? Jika ada masalah, hadapilah aku. Jangan lukai orang yang tidak bersalah. Baiklah, maka urus orang-orangmu dengan baik. Kalau tidak, mereka berdua tidak bisa membedakan siapa yang utama, siapa yang menjadi budak. Setelah itu, gadis itu berpaling dan pergi, memutuskan untuk pindah dari rumah besok. Seumur hidup tidak ingin terlibat dengan ketiga orang ini. Dan Gu Xingchuan mungkin karena rasa bersalah, berbalik memberikan obat luka bakar kepada gadis itu. Dia menyatakan bahwa dia bisa menjadi pelindungnya, hanya berharap gadis itu tidak lagi mengganggu nyonya kecil. Kau pikir kau siapa? Kau juga layak menjadi pelindungku. Dan gadis yang pernah mengalami hidup dan mati sudah lama merasa kecewa. Tiba hari berikutnya, gadis itu bersiap-siap untuk mengemas barang dan pindah. Dia akhirnya bisa sepenuhnya meninggalkan tempat ini. Siapa sangka dalam detik berikutnya, kakak pelindung tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Katanya nona besar diculik dan langsung menyeret gadis itu keluar. Beruntung di kehidupan sebelumnya, gadis itu belajar sedikit teknik bertarungnya membantunya untuk terlepas. Dia telah diculik. Itu bukan urusanku. Tak disangka, pengawal berpikir nona besar diculik, semuanya kesalahan gadis itu. Dan penculik menawarkan kesempatan untuk menukar sandera. Dia bahkan ingin menggunakan gadis itu sebagai pengganti. Demi keselamatan kakaknya, kedua orang itu langsung bergulat satu sama lain. Dan gadis itu dengan cepat menjadi kalah. Saat itu Gu Xingchuan berlari dengan panik. Menghadapi permohonan pertolongan gadis itu, dia teringat janji di kehidupan sebelumnya untuk membucang gadis itu di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini dia tanpa ragu memilih untuk menyelamatkan kakaknya. Dia berjanji setelah menyelamatkan kakaknya, dia akan menyelamatkan gadis itu dengan biaya berapapun. Gadis itu memberi tamparan di wajahnya. Di dalam hatinya, dia sudah tidak berharap apa-apa dari Gu Xingchuan. Dengan cepat, gadis itu dibawa ke lokasi penculikan. Kedua orang itu tanpa ragu mengganti saudara perempuan. Meskipun sudah siap untuk tidak dianggap, namun melihat pemandangan ini, hatinya tetap merasa kecewa. Namun gadis itu tidak pernah menyangka. Selama 3 hari penuh, tidak ada uang tebusan yang dikirim dari rumah. Para penculik sudah memberi peringatan dengan sabar. Jika uang tidak diterima lagi, mereka akan memotong 10 jarinya. Gadis itu terpaksa menelepon Gu Xingchuan. Namun di ujung telepon terdengar suara perayaan ulang tahun. Selamat ulang tahun, kamu sedang melakukan apa? Yingin, hari ini adalah ulang tahun New Year. Tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan datang menyelamatkanmu. Gu Xingchuan, setelah mengatakannya, Gu Xingchuan memilih untuk tidak diganggu. Ia bahkan memilih untuk mematikan teleponnya. Namun dia tidak tahu, semuanya adalah rencana cermat gadis itu. Penculiknya juga dia yang menyuruh hancur. Ternyata dia sudah tahu bahwa dua pengawal akan melukai diri mereka sendiri demi saudara perempuannya. Lebih baik berpura-pura mati dan melarikan diri lebih awal. Dia diam-diam telah menghubungi pesaing terbesar keluarganya dan mencapai rencana untuk membalas dendam pada keluarga Qin. Sejak saat itu, di dunia ini tidak ada lagi Qin Wanyin. Hanya ada satu musuh bagi keluarga Qin, yang mengawasi dengan tajam sebagai lawan yang mematikan.